Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauri Muhammad Idrisidende dengan NIM 202398021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa form yang ada pada DRV Rabel minggu keempat dalam proyek pengembangan lapangan Bahtera, yaitu underline yang pertama schedule management plan. Yang kedua, activity list. Yang ketiga, activity attributes. Yang keempat, milestone list. Yang kelima, requirements trackability matrix atau biasa disebut RTM. Dan yang terakhir, network diagram. Oke, pertama kita kemudian saya juga akan menjelaskan hubungan antara semua form tersebut dan pekerjaan di lapangan. Dan terakhir saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Oke, kita mulai dari schedule management plan. Dalam proyek pengembangan lapangan Bahtera, schedule management plan menjadi pedoman utama dalam menyusun, memantau, dan mengendalikan jadwal pekerjaan agar target first oil pada tahun ketiga dapat tercapai. Berdasarkan pedoman tersebut, tim proyek kemudian menyusun activity list yang memuat seluruh pekerjaan utama seperti konversi tanker menjadi FPSO di galangan kapal, fabrikasi dan instalasi subsea production system di dasar laut, pengeboran 5 sumur menggunakan drill ship, pemasangan flowline dan reserve, serta instalasi mooring dan turret di lokasi offshore. Setiap aktivitas daftar itu lalu dijabarkan lebih rinci ke dalam activity attributes yang berisi informasi seperti durasi pekerjaan yang panjang, kebutuhan alat dan vessel, lokasi pelaksanaan, serta urutan teknis pekerjaan. Selanjutnya, dari activity list dan activity attributes disusun network diagram yang menunjukkan urutan serta ketergantungan antar pekerjaan secara logis. Misalnya, pengeboran sumur dan instalasi subsea harus dilakukan selaras dengan kesiapan FPSO sebelum proses hookup dilakukan. Network diagram ini membantu menentukan jalur kritis proyek dan menjadi dasar penyusunan milestone list, yaitu titik-titik penting seperti selesainya fabrikasi FPSO, instalasi subsea, selesai FPSO hingga tercapainya first oil. Milestone tersebut berfungsi sebagai penanda kemajuan proyek dan acuan untuk mengevaluasi apakah pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana atau mengalami keterlambatan. Selain itu, RTM berperan menghubungkan seluruh aktivitas dan milestone dengan kebutuhan teknis proyek seperti kapasitas produksi FPSO, kedalaman operasi 950 meter, dan standar keselamatan offshore. RTM memastikan bahwa setiap pekerjaan yang direncanakan dalam activity list dan diatur dalam network diagram benar-benar menghasilkan output yang sesuai dengan requirement proyek. Dengan demikian, seluruh form tersebut saling terhubung mulai dari perencanaan, pengurutan pekerjaan, pemantauan kemajuan, hingga pengendalian jadwal, sehingga proyek dapat berjalan secara terstruktur, sinkron, dan sesuai spesifikasi yang telah diterapkan.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan refleksi, yaitu jelaskan satu hubungan ketergantungan antar aktivitas di network diagram Anda. Aktivitas apa yang harus mendahului aktivitas apa yang harus mendahului aktivitas lain, dan mengapa secara proses di lapangan hal ini harus demikian. Sebelum itu saya akan menggambar network diagram yang saya buat. Oke, di sini saya memilih hubungan antar dua ini. Di mana aktivitas drilling harus mendahului subsea, karena secara proses di lapangan instalasi subsea sistem hanya dapat dilakukan setelah sumur selesai dibor dan siap untuk tahap completion. Hal ini dikarenakan peralatan subsea seperti wellhead, Christmas tree, dan koneksi flow line dipasang pada sumur yang sudah terbentuk. Jika pengeboran belum selesai, maka tidak ada struktur sumur yang bisa dihubungkan dengan sistem subsea, sehingga instalasi tidak dapat dilakukan. Itu saja yang bisa saya jelaskan melalui video ini. Jika ada salah dalam penyampaian saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.